Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah fadu'uwa mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an aksiru ma yudkhilun nasa jannah qala taqwallah wa husnul khuluq. Rawahu Tirmidzi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwa wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Jamaah Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah. Segala puji hanya bagi Allah, bahwa Allah telah menciptakan kita dengan ciptaan yang sempurna, dan bagi diri kita sebagai hamba Allah dalam kehidupan ini yang diciptakan dengan kesempurnaan itu akan merambah menjadi manusia yang akan jatuh pada jalan yang paling dikatakan safilin dalam kehidupannya. Maka sepatutnya dalam kehidupan kita ini, di mana bahwa kehidupan di dunia ini adalah merupakan lahwun walaibun, senda gurau dan permainan, wa mata'ul hurur, dan merupakan kesenangan yang memperdaya bagi hamba Allah yang bila lepas dari perintahnya Allah. Jemaah Jumat rahimakumullah, maka kembali dalam kehidupan kita dituntut dalam kehidupan ini hendaklah menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah diri kita ini selalu beribadah atau mengabdi kepada Allah dengan ikhlas menjalankan agama Allah, walaupun toh orang kafir itu tidak suka terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu akan mendapatkan surga, yang dimana bahwa surganya adalah seluas langit dan bumi. Jamaah Jumat rahimakumullah, kembali dalam kehidupan kita. Kalau diri seseorang di dalam hidup ini secara umum diperintahkan oleh Allah untuk ya'budun, beribadah kepada Allah. Dalam beribadah inilah akan menimbulkan atau amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan. Katanya Rasul, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau ingin hidup kamu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kamu harus melaksanakan dua hal, yaitu taqwa wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik dalam kehidupan. Jamaah, seringkali kita mendengar kata takwa itu sendiri, yang dimana al-insal awamir wajnabi nawahi sirran wa alaniyah, dalam arti bahwa orang yang bertakwa itu selalu menjaga terhadap perintahnya Allah dijalankan secara kontinu di dalam hidupnya,
dan selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh untuk ditinggalkan dalam kehidupan mereka, walaupun toh dilaksanakan secara rahasia maupun terang-terangan dalam hidupnya. Maka itu jaminannya jelas manusia akan mendapatkan surga. Maka kembali, takwa di situ menunjukkan dalam kehidupan manusia, dikatakan bagi manusia dalam hidupnya, atau al-khawfu minal jalil. Dalam hidup manusia kalau bertakwa kepada Allah harus takut kepada Allah. Dalam kondisi apapun dalam hidupnya manusia harus al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Takut dalam arti akan selalu apa yang menjadi perintahnya Allah dilaksanakan dengan baik, dan selalu apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan benar dalam hidupnya, sehingga kehidupan kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan di dalam hidup di dunia wal akhirah, di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Maka kembali, tidak hanya cukup semacam itu katanya takwanya manusia di dalam hidup itu menunjukkan yang dimana bahwa manusia harus menunjukkan dalam hidup manusia, di mana kehidupannya menunjukkan istilahnya wal amalu bitanzil, bekerja menurut Al-Quran. Bekerja menurut Al-Quran berarti apa yang dilakukan oleh manusia untuk meraih pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia. Berarti yang memberi rezeki itu Allah, tinggal kita ikhtiar untuk usaha dalam kehidupan itu. Ikhtiar yang bagaimana supaya mendapatkan keberkahan dalam kita ikhtiar, yaitu ikhtiar yang halalan thayyibah, yang halal dan baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan itu. Begitu pula takwa tidak hanya cukup itu dalam kehidupannya manusia, maka manusia di dalam hidupnya menunjukkan di mana waridho bil qalil. Dikala manusia yukhayyir, berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka manusia ridho dengan rezeki yang sedikit atas hasil usaha dirinya di dalam kehidupan itu. Dengan keridhaan diri mereka untuk menerima rezeki yang sedikit itulah akan membawa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam hidupnya manusia. Jamaah Jum'ah rahimahullah, kembali, tidak cukup itu takwa kita yang harus kita lakukan, dalam arti bahwa takwa kita akan menunjukkan wal istighdarul yaumir rahil. Inilah yang selalu ditakuti pada diri manusia, yang dimana bahwa hidupnya manusia ini adalah proses menuju kematian. Maka manusia harus mempersiapkan dirinya untuk menjalani kematian itu akan tiba buat dirinya. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tiba buat diri kita, maka tidak akan siapapun dirinya mempunyai kekuasaan atau dia memiliki kekuatan yang lebih dalam kehidupannya, tidak akan mampu untuk menolak ajal itu tiba buat dirinya. Maka perlulah dalam kehidupan, bila ajal tiba, maka hendaklah dalam diri kamu bekali takwa kamu dan jaga ketakwaan kamu dalam kehidupan kamu, sehingga kamu apabila ajal tiba, maka kamu akan mendapatkan, dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mengalami kematian. Dalam kematiannya adalah husnul khotimah. Itulah harapan buat kita. Kalau husnul khotimah jelas balasannya adalah al-jannah, yaitu surga. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kembali dalam kehidupan kita. Yang kedua, katanya Rasul tadi menunjukkan kalau diri kita ingin benar-benar akan mendapatkan keselamatan dalam hidupnya, maka manusia di dalam hidup itu dikatakan bila supaya dirinya tidak duribat alaihimud dzillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia kalau sudah supaya tidak zillah dalam hidupnya, hina dalam kehidupan itu, maka jaga dua, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sama manusia. Hubungan dengan Allah
dan hubungan dengan sama manusia inilah yang menjadi tolak ukur diri manusia. Apabila berhubungan dengan manusia, maka harus apa? Husnul khuluq, harus mengeterapkan akhlakul karimah, sikap dan perilaku yang baik. Apabila ia berjumpa, afsus salam terhadap sesama manusia dalam hidup, tebarkan salam, tebarkan doa, saling mendoakan satu dengan yang lain supaya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup. Pentingnya itu untuk kita jaga dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak mampu untuk mengucapkan salam, "Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kamu tidak mampu untuk berkata yang baik dalam menyebarkan salam, itu lebih baik kamu diam. Jamaah Jumat rahimakumullah, kembali dalam kehidupan manusia, yang dimana bahwa manusia dalam hidup ini saling membantu, ta'awun dalam kehidupannya. Ta'awun itu termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik bagi manusia dalam kehidupannya. Kalau akan menjaga kehidupan itu di dalam kehidupan bermasyarakat, menunjukkan keguyuban dan kebersamaan dalam hidup, akan tahu tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan. Siapa yang butuh pertolongan akan dibantu dalam hidupnya. Maka kalau ia membutuhkan makanan, wa'atimut ta'am, katanya Rasul, berilah makan bagi orang yang membutuhkan bantuan makanan dan lain sebagainya dalam kehidupan manusia. Tetapi yang seringkali dalam kehidupan manusia, kalau manusia ingin akhlaknya mulia di dalam hidupnya, katanya Rasul, hendaklah menjalankan 3 hal dalam kehidupannya. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan manusia? Istilahnya adalah istilah dalam hidupnya manusia, tasilu minal qata'aka, sambunglah silaturahim pada orang yang memutuskan hubungan dengan kamu dalam kehidupan kamu. Itu husnul khuluq. Dalam hal ini tidak mudah bagi diri kita, karena diri kita dihinggapi dengan nafsu. Nafsu adalah keinginan, innan nafsa la'amaratun bisu'. Terkecuali nafsu kita mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka akan tetap menjaga dalam hidupnya manusia, maka dia akan selalu tasilu man qata'aka. Yang kedua, bagi manusia dalam hidup itu menunjukkan istilahnya bahwa manusia watu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang mengharamkan, tidak pernah memberi kepada kita. Ini juga perbuatan yang jarang kita lakukan dalam kehidupan kita, karena seringkali membenturkan keinginan nafsu itu yang dalam hidupnya manusia. Yang ketiga, menunjukkan katanya Rasul, di mana bahwa manusia dalam hidup wa ta'fu amman dolamaka, berilah maaf pada orang yang selalu mendolimi diri kamu di dalam kehidupan kamu. Madlum, orang selalu menganiaya dirinya sendiri. Masya Allah, kedoliman itu balasannya adalah anar, neraka, dan kekal di dalam neraka. Maka kalau kamu sebagai umat Muhammad, maka tunjukkan dalam kehidupan kamu, tegakkan dalam arti sebagaimana sabda Rasul tadi, menunjukkan wa ta'fu amman dolamaka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menunjukkan dan gambaran dalam kehidupan manusia, sedikit pun dalam hidupnya manusia, istilahnya la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau anna talqa akhoka biwajhit talqi. Istilahnya, janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, walaupun toh kamu, istilahnya, hendaklah kamu menemui saudara kamu dengan penuh senyuman dalam bertemu dengan saudara kamu. Itu pun dikatakan husnul khuluq. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.